Ibrahim mulai memandang dan memberikan pengarahan kepada kaumnya bahwa di sana ada pencipta langit dan bumi. Argumentasi Ibrahim mampu memunculkan kebenaran, tetapi sebagaimana biasa kebatilan tidak tunduk begitu saja. Mereka mulai menampakkan taringnya dan mulai menggugat keberadaan dan kenekatan Ibrahim alaihissalam. Mereka mulai menentang Nabi Ibrahim dan mulai mendebatnya dan bahkan mengancamnya. Allah berfirman, dan dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku. Dan aku tidak takut kepada malapetaka dari sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali jika Tuhanku mengendaki sesuatu dari malapetaka itu. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Bagaimana aku takut kepada sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujah kepadamu untuk mempersekutukannya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka? Jika kamu mengetahui." Quran Surah Al-An'am ayat 80-81. Beban yang paling berat adalah saat beliau harus berhadapan dengan ayahnya, di mana profesi si ayah dan rahasia kedudukannya merupakan biang keladi dari segala penyembahan yang diikuti mayoritas kaumnya. Nabi Ibrahim keluar untuk berdakwah kepada kaumnya dengan berkata, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang yang bermain-main?" Ibrahim berkata, "Sebenarnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu." Quran Surah Al-Anbiya ayat 52-56. Pergulatan antara Nabi Ibrahim dan kaumnya termasuk ayah beliau semakin memanas, di mana Ibrahim dan ayahnya dipisahkan oleh prinsip-prinsip yang berbeda. Si anak bertengger di puncak kebenaran bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan si ayah berdiri bersama kebatilan. Si ayah berkata kepada anaknya, "Sungguh besar ujianku kepadamu, wahai Ibrahim. Engkau telah berkhianat kepadaku dan bersikap tidak terpuji kepadaku." Ibrahim menjawab, "Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah setan, sesungguhnya setan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dan Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi setan." Quran Surah Maryam ayat 42-45. Sang ayah segera bangkit dan ia tak kuasa lagi menahan amarahnya. "Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan aku rajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama." Quran Surah Maryam ayat 46. "Jika engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, sungguh aku akan merajammu. Aku akan membunuhmu dengan pukulan batu. Demikian balasan siapapun yang menentang Tuhan. Keluarlah dari rumahku, aku tidak ingin lagi melihatmu." Akhirnya, pertentangan itu membawa akibat pengusiran Nabi Ibrahim dari rumahnya, dan beliau pun terancam pembunuhan dan perajaman. Meskipun demikian, sikap Nabi Ibrahim tidak pernah berubah. Beliau tetap menjadi anak yang baik dan nabi yang mulia. Beliau berdialog dengan ayahnya dengan menggunakan adab para nabi dan etika para nabi. Ketika mendengar penghinaan, pengusiran, dan ancaman pembunuhan dari ayahnya, beliau berkata dengan lembut, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Quran Surah Maryam ayat 47-48. Nabi Ibrahim pun keluar dari rumah ayahnya. Beliau meninggalkan kaumnya. Beliau menetapkan suatu urusan dalam dirinya. Beliau mengetahui bahwa di sana ada pesta besar yang diadakan di tepi sungai di mana manusia-manusia berbondong-bondong menuju ke sana.
Beliau menunggu sampai perayaan itu datang, di mana saat itu kota menjadi sunyi karena ditinggalkan oleh manusia yang hidup di dalamnya, dan mereka menuju ke tempat itu. Jalan-jalan yang menuju tempat penyembahan menjadi sepi, dan tempat penyembahan itu pun ditinggalkan oleh penjaganya. Semua orang mengikuti pesta itu. Dengan penuh hati-hati, Ibrahim memasuki tempat penyembahan dengan membawa kapak yang tajam. Ibrahim melihat patung-patung Tuhan yang terukir dari batu-batu dan kayu-kayu. Ibrahim pun melihat makanan yang diletakkan oleh manusia di depannya sebagai hadiah dan nazar. Ibrahim mendekat pada patung-patung itu. Kepada salah satu patung dengan nada bercanda ia berkata, "Makanan yang ada di depanmu, hai patung, telah dingin. Mengapa engkau tidak memakannya?" Namun patung itu tetap membisu. Ibrahim pun bertanya kepada patung-patung lain di sekitarnya. Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, "Mengapa kalian tidak makan?" Quran Surah As-Saffat ayat 91. Ibrahim bertanya lagi kepada patung-patung itu, "Mengapa kamu tidak menjawab?" Quran Surah As-Saffat ayat 92. Ibrahim pun langsung mengangkat kapak yang ada di tangannya dan mulai menghancurkan tuhan-tuhan yang palsu yang disembah oleh manusia. Ibrahim menghancurkan seluruh patung-patung itu dan hanya menyisakan satu patung, lalu beliau menggantungkan kapak itu di lehernya. Setelah melaksanakan tugas itu, beliau pergi menuju ke gunung. Beliau telah bersumpah untuk membawa suatu bukti yang jelas, bahkan bukti praktis tentang kebodohan kaumnya dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, pesta perayaan itu selesai dan manusia kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan ketika salah seorang masuk ke tempat sembahan itu, ia pun berteriak. Manusia-manusia datang menolongnya dan ingin mengetahui apa sebab dibalik teriakan itu. Dan mereka mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan semuanya telah hancur, yang tersisa hanya satu. Mereka mulai berpikir siapa penyebab semua ini. Akhirnya mereka pun mengetahui dan menyadari bahwa ini adalah ulah Ibrahim yang telah mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 60. Mereka segera mendatangi Ibrahim. Ketika Ibrahim datang, mereka bertanya kepadanya. Mereka bertanya, "Apakah benar engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 62. Ibrahim membalas dengan senyuman, lalu ia menunjuk kepada Tuhan yang paling besar yang tergantung di lehernya sebuah kapak. "Tidak," Ibrahim menjawab, "sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara." Quran Surah Al-Anbiya ayat 63. Para dukun berkata, "Siapa yang harus kita tanya?" Ibrahim menjawab, "Tanyalah kepada Tuhan kalian." Kemudian mereka berkata, "Bukankah engkau mengetahui bahwa Tuhan-Tuhan itu tidak berbicara?" Ibrahim membalas, "Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara, sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, dan sesuatu yang tidak mampu memberikan mudarat? Tidakkah kalian mau berpikir sebentar di mana letak akal kalian? Sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur, sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka. Dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapak itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tetapi anehnya dia tidak dapat menceritakan apa yang terjadi." Nabi Ibrahim mampu menundukkan mereka dengan argumentasi dan logika berpikir yang sehat, tetapi mereka membalasnya dengan menetapkan akan menggantungnya di dalam api. Sungguh ini sangat mengherankan. Suatu mahkamah yang mengerikan digelar di mana si tertuduh akan dihukum dengan pembakaran. Tersebarlah berita itu di kerajaan dan di seluruh negeri. Manusia-manusia berdatangan dari berbagai pelosok, dari gunung-gunung, dari berbagai desa, dan dari berbagai kota untuk menyaksikan balasan yang diterima bagi orang yang berani menentang Tuhan, bahkan menghancurkannya. Mereka menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu, dan pohon-pohon, lalu mereka menyalakan api di dalamnya. Kemudian mereka mendatangkan manjanik, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim ke dalam api, sehingga ia jatuh ke dalam lubang api. Lalu,
seorang tokoh dukun memerintahkan agar Ibrahim dilepaskan ke dalam api. Tiba-tiba malaikat Jibril berdiri di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya kepadanya. Api pun mulai mengelilinginya, lalu Allah menurunkan perintah kepada api. Allah berfirman, Kami berfirman, wahai api jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Api pun tunduk kepada perintah Allah sehingga ia menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Mereka meletakkan Nabi Ibrahim setelah mereka mengikat kedua tangannya dan kakinya pada manjanik itu. Api pun mulai menyala dan asapnya mulai membumbung ke langit. Manusia yang melihat peristiwa itu berdiri agak jauh dari galian api itu karena saking panasnya. Nabi Ibrahim dengan tenang berada di tengah-tengah api seakan-akan beliau duduk di tengah-tengah taman. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, dan mengagungkannya. Yang ada di dalam hatinya hanya cinta kepada Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati Nabi Ibrahim tidak dipenuhi rasa takut atau menyesal atau berkeluh kesah. Yang ada dalam hati beliau hanya cinta semata. Api pun menjadi damai dan menjadi dingin. Sesungguhnya orang-orang yang cinta kepada Allah tidak akan merasakan ketakutan. Para pembesar dan para dukun mengamat-amati dari jauh betapa panasnya api itu. Bahkan api terus menyala dalam tempo yang lama, sehingga orang-orang kafir mengira bahwa api itu tidak pernah padam. Ketika api itu padam, mereka dibuat terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari kubangan api dalam keadaan selamat. Wajah mereka menjadi hitam karena terpengaruh asap api, sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri dan tampak diliputi dengan cahaya dan kebesaran. Lalu orang-orang kafir pun berteriak keheranan. Mereka pun mendapatkan kekalahan dan kerugian. Allah berfirman, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 70. Al-Quran tidak menceritakan kepada kita tentang usia Nabi Ibrahim saat menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Al-Quran juga tidak menceritakan berapa usia beliau saat memikul tanggung jawab dakwah dan menyeru di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana beliau mampu sebelumnya menghancurkan argumen para penyembah bintang, sehingga hanya tersisa satu argumen yang harus disampaikan kepada para penguasa dan para raja. Nabi Ibrahim pun akhirnya terlibat adu argumentasi dengan raja yang menyangka bahwa dirinya adalah Tuhan kaumnya. Raja itu menyuruh mereka untuk menyembahnya. Nabi dipanggil oleh seorang raja yang disembah oleh rakyatnya sendiri itu. Karena mendengar mukjizat Nabi Ibrahim, maka si raja ingin berdebat dengan Nabi Ibrahim. Dalam rangka menjaga kepentingannya, boleh jadi memang ia menyangka bahwa dirinya Tuhan. Karena Allah telah memberikannya suatu kerajaan yang besar, ia lupa bahwa ia hanya manusia biasa. Allah menceritakan hal tersebut dengan firman-Nya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan? Raja berkata, aku mampu menghadirkan seseorang yang sedang berjalan lalu aku membunuhnya, dan pada kesempatan yang lain aku mampu memaafkan orang yang sudah dipastikan untuk dihukum gantung lalu aku menyelamatkannya dari kematian. Dengan demikian, aku mampu memberi kehidupan dan kematian. Mendengar kebodohannya itu, Nabi Ibrahim tertawa dan pada saat yang sama beliau merasakan kesedihan. Tetapi Nabi Ibrahim ingin mematahkan argumen raja itu yang mengatakan bahwa ia mampu menghidupkan dan mematikan, padahal sebenarnya ia tidak mampu. Mendengar tantangan Nabi Ibrahim itu, raja menjadi terpaku dan terdiam, ia merasa tidak mampu. Ia tidak mampu berkata-kata lagi. Setelah orang-orang kafir diam membisu, Nabi Ibrahim meninggalkan istana raja. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 258. Meskipun beliau sangat cinta dan menyayangi mereka, mereka malah justru marah kepadanya dan malah mengusirnya. Dan tiada yang beriman bersamanya kecuali seorang perempuan dan seorang lelaki. Perempuan itu bernama Sarah yang kemudian menjadi istrinya, sedangkan laki-laki itu adalah Lut yang kemudian menjadi nabi setelahnya.
Ketika Nabi Ibrahim mengetahui bahwa tidak seorang pun beriman selain kedua orang tersebut, ia menetapkan untuk berhijrah. Sebelum beliau berhijrah, ia mengajak ayahnya beriman. Kemudian Nabi Ibrahim mengetahui bahwa ayahnya adalah musuh Allah dan dia tidak akan beriman. Nabi Ibrahim pun berlepas diri darinya dan memutuskan hubungan dengannya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Quran Surah At-Taubah ayat 114. Nabi Ibrahim keluar meninggalkan negerinya dan memulai petualangannya dalam hijrah.